sensor suhu dan kelembaban DHT11 yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. Sensor ini memiliki 3 pin dan di dalamnya terdapat sensor kapasitif untuk kelembaban serta NTC (Negative Temperature Coefficient) termistor untuk mengukur suhu. NTC adalah resistor yang hambatannya berbanding terbalik dengan suhu. Selanjutnya, kita membahas pin dan fungsi modul secara umum yang mencakup pin data, pin power 5 volt, dan pin ground. Untuk menghubungkan berbagai komponen ini, kita menggunakan kabel jumper multi-female yang fungsinya serupa dengan kabel multi-mount, namun dengan konektor yang berbeda untuk fleksibilitas penghubungan, terutama untuk modul seperti I2C Liquid Crystal Display. Modul sensor Diode Light Dependent Resistor, sebuah sensor cahaya yang nilai hambatannya berubah tergantung pada intensitas cahaya yang mengenainya. Pin pada modul Diode meliputi pin power 5 volt, pin ground, dan pin data output nilai resistansi. Untuk memberikan daya yang stabil pada breadboard tanpa bergantung langsung pada Arduino, kita menggunakan modul breadboard power supply. Modul ini memungkinkan penyediaan tegangan, biasanya 5 volt atau 3,3 volt langsung ke breadboard. Ketika rangkaian sudah selesai, kita menggunakan adaptor untuk Arduino sebagai sumber tegangan listrik eksternal. Disarankan untuk menggunakan adaptor dengan rentang tegangan 7 volt hingga 12 volt untuk menghindari kerusakan pada Arduino. Terakhir, kita membahas Liquid Crystal Display 16x2 dan modul I2C. Liquid Crystal Display 16x2 adalah komponen output untuk menampilkan teks, angka, dan simbol dalam format 16 kolom dan 2 baris. Untuk mempermudah koneksi Liquid Crystal Display ke microcontroller, sering digunakan modul I2C yang mengurangi jumlah pin yang dibutuhkan menjadi hanya 4. Ground, VCC 5 volt, data SDA, dan clock SQL. Modul I2C terhubung ke bagian belakang Liquid Crystal Display dan memungkinkan kontrol Liquid Crystal Display melalui antarmuka I2C. Pertama, merangkai sensor suhu dan kelembaban dengan modul DHT11. Langkah pertama ialah mulai merangkai alatnya. Kita mulai dari merangkai sensor suhu dan kelembaban dengan cara sebagai berikut. Kedua, memulai pemrograman sensor suhu dan kelembaban dengan Pictoflex ID. Setelah selesai merangkai sensor cahaya, sekarang akan dibuat program pada Arduino agar Arduino berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut caranya. Ketiga, menambah rangkaian sensor cahaya. Sensor cahaya diode rangkaian Arduino Uno yang mungkin sudah memiliki sensor DHT11. Tujuannya adalah agar Arduino dapat mendeteksi baik cahaya, suhu, maupun kelembapan. Langkah-langkahnya meliputi menghubungkan pin-pin sensor diode ke Arduino dan breadboard dengan memperhatikan polaritas. Setelah itu, dilakukan pengambilan data dari kedua sensor OTR dan DHT11 sebanyak 10 kali dengan interval waktu tertentu dan dicatat dalam tabel. Terakhir, dilakukan pengamatan terhadap perubahan nilai sensor ketika diberikan perlakuan yang berbeda, misalnya menutup sensor cahaya atau memberikan sumber panas pada sensor suhu. Setelah berhasil menggabungkan sensor DHT11 dan sensor cahaya, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan Liquid Crystal Display 16x2 untuk menampilkan data dari kedua sensor tersebut. Untuk mempermudah koneksi, disarankan menggunakan Liquid Crystal Display yang sudah dilengkapi dengan modul I2C. Sekian pembahasan dari saya. Let's go!